Pajero itu 11% lebih bertenaga daripada Fortuner. Fortuner itu 2800 cc, sedangkan Pajero 2400 cc. Tapi kenapa kok Pajero terasa lebih galak ya dari Fortuner? Ini menarik banget buat kita bahas. Beberapa waktu lalu, aku ada kesempatan buat nyobain Fortuner 2.8 yang GR Sport terbaru ya, yang tahun 2025, punya teman aku. Nah, setelah aku bawa, kok kerasanya tuh gak segalak Pajero ya. Sebelumnya aku pernah nyoba juga Pajero yang tipe Dakar tahun 2019 kalau nggak salah. 19 2020 kayak gitu. Itu kenapa ya kok lebih galak Pajero rasanya ya. Padahal cc-nya ini lebih besar di Fortuner. Akhirnya aku coba amati dan aku coba cek katalognya, spesifikasinya, dan akhirnya ketemu alasan kenapa Pajero terasa lebih galak. Kalau kita pakai perasaan kayak rasanya itu kita nggak bisa menjadikan argumen ya. Jadi kayak nggak jadi bukti gitu lah. Karena kan itu kualitatif. Nah di sini kita akan bahas secara teknis, secara kuantitatif, secara hitungan kenapa Mitsubishi ini desainnya oke banget yang Pajero. Kenapa kok lebih galak dan lebih nggar gitu ya daripada Fortuner. Kita akan coba bahas di video kali ini. Jadi di sini aku udah resumin beberapa data yang ada di Pajero yang terbaru dan juga Fortuner yang terbaru. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Jadi di sini ada Pajero Sport, yang ini Pajero ya. Pajero itu dia torsinya tuh udah gede ya, torsinya tuh kecil ya daripada Fortuner. Dia 430 Newton meter. Kalau Fortuner, Fortuner itu di torsinya di 500 Newton meter. Nah, wis mulai aneh ya. Torsi lebih besar. Kenapa kerasa galak Pajero? Ini menarik. Kuncinya ada di sini guys, di gigi satunya. Di gigi satu punyanya Pajero itu dia 4,845. Sedangkan untuk gigi duanya dia di 2,845. Kalian bisa cek buku manual kalian. Kemudian final gearnya atau FG, final gearnya itu di 3,692 dan beratnya untuk yang Pajero ini di 1965 kg. Kalau Fortuner itu di gigi satu di 3,6. Ya, lebih kecil daripada punyanya Pajero. Kemudian di gigi 2 di 2,09, 2,090. Iya. Kemudian final gearnya FG-nya di 3,909. Dari data ini kita akan pecahkan gimana hitungannya Pajero bisa jadi galak. Jadi rumusnya itu sebenarnya sederhana ya teman-teman. Rumusnya itu adalah jadi disinilah orang banyak salah paham, di mana torsi mesin itu dianggap sebagai hal yang kita rasakan saat berkendara. Sebenarnya yang kita rasakan itu bukan torsi mesin ya. Yang kalau kita nyetir ngegas terus kayak kerasa gitu ya. Itu yang dirasain itu bukan torsi mesin tapi wheel torque atau torsi roda. Jadi wheel torque-nya WH-nya WT-nya sorry atau torsi rodanya itu rumusnya adalah torsi mesin dikali rasio gigi kali final gear. Jadi kita coba bandingkan ya antara Fortuner dan Pajero di gigi satu aja deh. Gigi satu. Ya kalau Pajero gigi satunya torsi rodanya TR-nya tadi atau wheel torque itu dia kan 430 Pajero dikali 4,845 kali 3,695. Coba aku buka kalkulator dulu. Di sekitar 7,692 Newton meter. Ini yang kalian rasakan saat pakai gigi satunya Pajero. Gimana kalau Fortuner? Fortuner itu torsi rodanya itu di 500 kali 3,6
kali 3,909 itu 7.036. Nah, bisa sekalian lihat ya, antara ini Newton meter. Bedanya itu sekitar, gapnya itu sekitar 600 Newton meter bedanya. Itulah yang membuat kalian kerasa Pajero lebih galak. Ini yang aku cari kemarin. Kenapa sih kok kerasa lebih galak? Ya ternyata bedanya sejauh ini ya. Meskipun dia cc-nya lebih kecil si Pajero ini, tapi gigi satunya galak banget. Jadi kalau buat nanjak ini mantep banget gitu Pajero ini. Kemudian kita bandingkan ke gigi dua deh. Gigi duanya. Oke, ini gigi satu nih, ini gigi satu, gigi dua. Torsi rodanya di 430 kali, kalau gigi 2 itu dia 2,845 kali 3, sorry, aku rodok error, masih pagi. Biar gak error kita ngopi dulu ya guys ya. Kita kali 3,695 itu di, coba kalkulator dulu, 4.515 Newton meter. Kemudian untuk yang Fortuner, ini gigi 1, gigi 2, torsi rodanya di 500 kali 2,090 kali 3,909, ketemunya di 4.085 Newton meter. Beda 500 ya. Beda 500 Newton meter antara ini dengan ini, itu 500 bedanya. Ya bener, gigi 1-2-nya Pajero itu jauh lebih bertenaga dari gigi 2-nya dan gigi 1-nya dari Fortuner. Jadi kerasa lebih galak Pajero lah kalau di off-road ya. Kalau kalian ada yang nggak setuju, kalian bisa argumen di bawah. Tapi di atas kertas data kayak gini. Memang di katalog Fortuner menang, tapi kalau di hitungan udah kayak gini, Fortuner kalah nih, kalah banget. Nah, biar fair banget nih, bang, nggak fair dong kan? Si Fortuner tuh beratnya nggak dihitung, Pajero beratnya nggak dihitung. Nah, gitu coba hitung nih, pakai berat nih, biar fair nih, gigi 1 ya. Ini Pajero ya, wheel torque-nya per kilo deh Pajero. Di sini Pajero itu di 7.692. Sorry, kok terus aku jelek banget ya teman-teman, sebentar. 7.692 itu kita bagi dengan beratnya itu 1.965, itu di 3,91 Newton meter per kilogram. Kalau Fortuner itu di 7.036 dibagi 2 ton ya, 2000, itu di 3,52 Newton meter per kilo. Coba aku hitung gapnya ini berapa. Hitungannya sebentar. 3,91 dibagi 3,52 kali 100%, itu ya Pajero 11% lebih bertenaga. Kalau aku lihat hasil hitungan ini, memang Pajero itu 11% lebih bertenaga daripada Fortuner. Memang Fortuner di atas brosur lebih gagah ya, 500 Newton meter. Nah, kalau udah di wheelbase sampai wheel torque-nya atau torsi rodanya, itu dia kalah jauh dengan Fortuner sekitar kalah jauh dengan Pajero sekitar 11%. Ya, yang kita rasakan tuh bukan angka yang di brosur ya, tapi angka yang ada di roda bawah gitu ya. Ya, itu ya menjawab kan. Ini sebenarnya aku ingin rasa penasaran aja, kenapa sih kok rasanya Pajero ini lebih galak gitu loh daripada Fortuner, padahal dia cc-nya lebih kecil. Kemudian ya gigi 1, gigi 2-nya tuh bener-bener enak buat nanjak. Nah, pas kemarin naik Fortuner 2.8, aku expect-nya bakal jauh lebih galak daripada Pajero ya. Karena kan secara mesin 2,8 gitu.
Aku baca brosurnya, 500 Newton meter nih, jauh ya daripada Pajero. Apa sih gas kok kok ini ya, kok nggak segalak Pajero ya? Emang ternyata hitungannya kayak gini. Kalau aku lihat sih Fortuner ini lebih cocok buat buat top speed ya, kejar top speed. Tapi kan mobil Indonesia kan kalau dibuat SUV kan top speed nggak rekomen ya teman-teman. Kalau SUV itu rekomennya ya torsi sih, apalagi sekelas Pajero gini dan Fortuner udah SUV kelas atas. Dan juga kelemahannya memang Pajero kalau dengan torsi dengan hasil kayak gini memang dia akan lebih boros dan lebih pendek napasnya. Cuman ya kalau user Pajero mau naik-naik mau off-road masa ya masih mikir BBM sih, kayaknya enggak ya. Kalau udah mobil 700 juta tuh usernya udah nggak mikir BBM lagi ya, boros enggak udah nggak peduli, yang penting performance ya teman-teman. Kalau aku lihat sih, perkalian gimana, menjawab atau masih salah? Bisa tulis komentar bawah. Jadi kalau ada yang salah-salah bisa komentar aja ya teman-teman, kita diskusi di bawah. Itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Atau kalian ada mobil yang mau aku bandingin lagi nih secara hitungan, bisa kalian komentar juga. Bye.